Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Prayer GKI Peterongan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memulai untuk Morning Prayer ini dengan memuji Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur Tuhan buat kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur Tuhan berkat yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami siap untuk mengikuti morning prayer. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh menyerahkan sepenuh hati kami pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terkadang sering membuat kesalahan kepada orang lain, secara disengaja maupun secara tidak disengaja. Saat ini Pendeta Rinta akan membawakan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah ujarku dan
pernah, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh memperhatikan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan kami boleh menghayati setiap apa yang Engkau sampaikan kepada kami, dan kami juga dengan sungguh hati berusaha untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Kami rindu hidup berelasi dengan sesama lebih baik lagi. Kami juga rindu untuk memiliki hubungan yang lebih harmonis lagi dengan Engkau. Maka biarlah firman Tuhanlah yang akan selalu menjadi pelita dalam langkah hidup kami, sehingga kebahagiaan yang kami rindukan tersebut sungguh-sungguh dapat terwujud. Dan apapun yang menjadi halangan saat ini kami mengerjakan firman Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami untuk menyingkirkan segala halangan-halangan tersebut. Bapa, berbicaralah kepada kami semuanya, dan siapkan hati kami untuk sungguh mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka bagian firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Saya akan bacakan demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada papanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Nah, saudara, kalau kita memiliki seutas tali apapun, saudara. Ya, tali ini panjang, bisa dipakai untuk mengikat apa yang kita kehendaki. Tetapi bagaimana jika satu kali tali ini putus? Entah karena benda yang tajam seperti gunting, atau terkena gesekan, atau ujungnya terbakar. Apakah kedua tali ini kemudian bisa bersatu kembali, saudara? Yang tadinya satu, sekarang jadi 2, kalau mau disatukan lagi bisa nggak? Ya, bisa sih. Tanpa bantuan alat apapun, dengan cara yang paling sederhana, kita akan menyimpulkannya, saudara, supaya dengan simpulan yang baru ini, kedua potongan tali ini pada akhirnya bisa bersatu lagi. Nah, semakin kuat simpulnya, maka tali ini tidak lagi sobek dan kembali utuh. Tetapi, saudara, panjangnya tentu berbeda. Tidak lagi sepanjang yang tadi, karena simpulan yang baru ini membuat tali yang tadinya panjang menjadi lebih pendek. Ada kesediaan dari masing-masing bagiannya untuk memperpendek diri demi supaya bisa utuh kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan relasi-relasi yang kita miliki.
Kadangkala relasi yang utuh, yang panjang, yang hangat, yang manis, yang baik, akhirnya bisa putus karena sebuah problem. Nah, ada banyak alasan relasi-relasi yang terbangun selama ini menjadi putus, saudara. Entahkah itu relasi antar keluarga, orang tua, anak, suami, istri, saudara kandung, saudara periparan, sepupu, dan sebagainya. Atau relasi antar teman, antar sahabat, relasi antar rekan bisnis, relasi antara tuan dan majikan, relasi antara pemerintah dan rakyat, dan ada banyak macam relasi-relasi lainnya yang bisa saja terganggu. Nah, saudara, apa yang menjadi penyebab relasi-relasi ini pada akhirnya bisa putus? Yang paling kentara, yang paling berat mungkin kalau salah satunya melakukan tindak kejahatan. Begitu jahatnya sehingga menimbulkan kerugian, mempermalukan, mendatangkan hal-hal yang menyakitkan, melukai dari orang yang satunya atau dari pihak satunya. Sehingga akhirnya pihak yang menjadi korban ini menjadi marah, tidak senang hati, dan memilih untuk memutuskan hubungan yang tadinya terjalin baik. Atau saudara barangkali sekedar salah paham. Sebetulnya nggak ada masalah apa-apa, tetapi karena salah memahami, salah menangkap maksud dari pihak yang lain. Dan ini terjadi berulang kali gitu. Kalau hanya 1-2 kali mungkin setelah dijelaskan kembali kita, oh oke, sudahlah gitu ya. Tetapi kalau ini terus berlangsung berkali-kali, akhirnya hati ini lelah juga. Kenapa mesti salah paham? Berarti ada sesuatu yang keliru juga nih di antara kami gitu. Entahkah dia yang salah bicaranya, atau saya yang salah nangkapnya, tetapi kita berdua ini sudah nggak nyambung lagi gitu, karena selalu salah dalam memahami sesuatu. Atau saudara ada perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, yang tadinya mungkin kelihatannya sama, jadi bisa jalan bareng, tetapi lama-kelamaan saudara makin banyak perbedaan-perbedaan itu, sehingga ini makin tajam perbedaannya, gesekannya juga bisa makin keras, dan akhirnya kasih yang tadinya dibangun antara satu dan dua pihak ini lama-lama luntur juga. Capek, lelah, karena selalu ketika ketemu ngobrol nggak pernah nyambung. Ketika ketemu mesti berdebat, bahkan sampai bertengkar. Nah Bapak Ibu saudara, kalau dua jalinan relasi itu yang tadinya merupakan sebuah satuan yang utuh, pada akhirnya harus putus. Apakah bisa disambung lagi? Apakah bisa diperdamaikan lagi, bisa berbaikan lagi? Nah, kita belajar dari perikop kita hari ini ya, saudara. Ada kisah seorang anak yang memutuskan hubungan dengan ayahnya dengan cara meminta bagian warisan miliknya, dan lalu dia pergi ke tempat yang jauh, dan di sana dia berfoya-foya menghabiskan semua harta bendanya. Ia telah melukai hati ayahnya. Bukan sekedar soal warisan itu. Mungkin sang ayah tidak terlalu mempersoalkan jumlah uang yang harus diberikan kepada anaknya. Tetapi bahwa persoalan meminta bagian warisan itu sama dengan mengatakan ayahku telah tiada. Aku tidak lagi mau berhubungan dengan ayahku. Maka bagian miliknya, warisan yang harusnya diberikan setelah orang tua itu meninggal, sudah diminta sekarang. Dengan saat itu, si anak bungsu ini sudah memutuskan hubungan dengan ayahnya. Sikap seperti itu tentu melukai hati sang ayah. Anak yang tadinya sangat disayangi, bahkan mungkin dibanggakan, tapi ternyata dengan tega merebut harta warisan itu, bahkan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Kalau harta itu dipakai untuk hal yang positif, untuk berusaha misalnya, atau untuk membantu orang-orang yang kesulitan, barangkali si ayah masih bisa memaklumi. Ya. Tetapi kalau ini dipakai untuk berfoya-foya, untuk kesenangan sendiri, bahkan dalam waktu singkat, harta warisan itu lenyap, saudara. Tidakkah ini menimbulkan rasa frustasi atau rasa duka yang lebih mendalam lagi? Karena berarti anaknya ini menjadi anak yang tidak baik. Anaknya menjadi anak yang benar-benar kurang ajar. Anak yang tidak tahu diri. Anak yang melakukan hal-hal yang jahat. Dan itu menambah luka hati sang ayah. Nah, apakah relasi yang telah putus ini bisa berbaikan kembali? Ternyata bisa, saudara. Kalau kita baca ending ceritanya, semuanya bisa ya berbaikan kembali. Tapi gimana caranya? Nah, ada dua pelaku di sini ya, antara sang ayah dan si anak ini. Masing-masing punya bagiannya. Yang pertama, saudara, si anak bungsu yang menjadi pelaku. Kalau kita boleh katakan ya, dia yang menjadi penyebab gitu ya, putusnya hubungan antara orang tua dan anak ini. Si anak ini kemudian saudara melakukan, di ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Dia menyadari bahwa ternyata hidupnya sekarang sudah berantakan, bukan sekedar uangnya habis, tetapi dia tidak lagi punya teman, dan tidak ada orang yang memperhatikan dia, bahkan tidak ada yang berbelas kasih kepadanya. Ketika dia bekerja keras, perutnya lapar, minta makan aja tidak dikasih, saudara. Bahkan makanan yang kotor, makanan ampas babi itu, saudara, nggak dikasih gitu. Tidak ada yang peduli terhadap dirinya. Dan itulah yang menyebabkan dia menyadari bahwa saya sudah salah.
Hidup saya rusak, hancur berantakan. Karena apa? Ya karena salah saya sendiri. Dia tidak menyalahkan ayahnya. Kenapa kok ayahnya salah didik sehingga dia jadi seperti ini? Dia tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan bahkan juga tuannya sekarang yang mempekerjakan dia dengan sangat kasar. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia sadar memang saya yang salah. Saya sudah salah bertindak terhadap orang tua saya. Dan sekarang saya salah terhadap diri saya ini. Nah saudara, kesadaran inilah yang kemudian menimbulkan tindakan selanjutnya. Dia kemudian bangkit, pulang ke rumah ayahnya, meminta maaf, dan mengakui di hadapan sang ayah bahwa saya bersalah. Di ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Si anak ini tidak datang dengan sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, gitu ya. Seolah semuanya baik-baik saja. Dia tidak mengharapkan bahwa si ayahnya ini mau menerima dia sebagai anaknya, tetapi cukuplah sebagai seorang upahan, sebagai seorang karyawan paling tidak. Bapakku ini seorang tuan yang baik, gitu ya. Semua karyawannya itu terpelihara dengan baik, semua diperlakukan dengan baik, gitu. Ya setidak-tidaknya aku jadi karyawannya cukuplah. Aku akan dipelihara oleh sang tuan yang baik hati ini. Dia tidak meminta lebih, saudara. Dia hanya menyadari bahwa saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya tidak bisa hidup tanpa bapakku ini. Maka dia pulang. Dan akhirnya si bapak ini kemudian menerima dia sebagai seorang anak kembali. Tapi saudara, di sini mau saya katakan bahwa butuh kerendahan hati. Kesediaan untuk menahan harga dirinya, menahan gengsinya, untuk bisa datang dan mengakui saya salah. Ini tidak mudah, saudara. Banyak orang itu kalau sudah salah, dikasih tahu, dikritik malah tambah nyolot gitu ya. Itu nyebelin banget gitu. Kalau udah salah ya udahlah gitu, paling tidak ya udah kamu tuh jangan deket-deket aku gitu ya. Sebel gitu lihat mukanya gitu. Ini udah dateng, dikasih tahu, dikasih nasihat malah makin marah gitu, Mas, seolah-olah dia itu yang benar dan kita yang salah. Itu kan menyebalkan. Tapi anak bungsu ini ya bersyukurnya dia cukup tahu diri. Setelah dia melakukan kesalahan itu, dia tidak mempertahankan kebenaran dirinya. Tidak mencari-cari macam-macam alasan untuk membenarkan bahwa sikap saya ini ya salah, tapi kan ada benernya, tapi kan ini gara-gara orang lain dan seterusnya. Nggak ada alasan itu, saudara. Yang dia lakukan hanya betul-betul meminta maaf, mohon pengampunan dari sang ayah, dan berjanji untuk bertobat. Kesediaan diri untuk menahan gengsi, rasa malu bahwa saya orang yang hina, saya orang yang berdosa, itulah yang membuat jalan pemulihan dari dua relasi ini bisa kembali utuh. Dan sang ayah, saudara, setelah melihat dan mendengar permintaan maaf dari anaknya ini, kemudian menyatakan pengampunannya kepada anak ini. Bahkan sebetulnya sebelum si anak minta maaf pun, si ayah sudah menunjukkan bahwa dia menerima kembali dengan cara menyambutnya, merangkul, memeluk, menciumnya. Itu tanda penerimaan kembali. Itu tidak cukup sampai di situ. Ketika anak ini meminta saya jadi karyawannya bapak aja, ternyata sang ayah justru menerimanya di posisi yang sama seperti dulu, yaitu sebagai anak. Kamu bukan karyawanku, kamu anakku. Jadi apapun keadaanmu saat ini, saya akan terima kamu kembali sebagai anak. Jadi posisinya dikembalikan lagi seperti semula. Seperti pada saat kita mengisi bensin dari nol ya. Jadi semua kesalahan-kesalahan di masa yang lalu sudah tidak lagi diperhitungkan. Sudah tidak lagi diingat-ingat. Kenapa? Karena anak ini sudah minta maaf. Udah minta maaf ya sudah. Kita nggak bisa mengulang waktu. Menuntut harusnya kamu tuh tidak melakukan ini. Ya memang harusnya tidak begitu, tapi ini sudah terlanjur terjadi. Jadi kalau kita mau ungkit-ungkit terus, kita mau diskusikan terus, kita mau debatkan terus, kita mau minta pertanggungjawabannya terus, saudara, tidak akan mengubah apa-apa. Waktu tidak bisa berputar kembali. Kejadian yang sudah berlalu pun tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, jalan supaya relasi ini bisa utuh kembali. Setelah pelaku ini meminta maaf, maka korban harus mau memaafkan. Dengan cara demikianlah maka relasi ini bisa pulih kembali. Seperti tali yang putus, keduanya mau merendahkan diri, merendahkan hatinya, akhirnya bisa menjadi utuh kembali. Baik yang melakukan kesalahan, merendahkan diri untuk meminta maaf, yang menjadi korban, merendahkan diri untuk memaafkan. Minta maaf dan memaafkan bukan hal yang mudah. Sama-sama butuh pengorbanan diri. Karena manusia punya harga diri selangit. Gengsi yang terlalu tinggi.
Nggak bisa kalau saya ini yang disalahi. Nggak bisa kalau saya memaafkan dengan begitu mudahnya. Nggak bisa kalau saya dianggap bersalah, dan seterusnya. Ada banyak alasan yang seringkali kita ungkapkan. Tapi mari saudara, sama-sama menyediakan diri untuk merendahkan diri dan saling memaafkan, saling menyatukan kembali relasi yang sudah rusak. Tapi persoalannya saudara, mungkin kita sudah minta maaf. Kita yang bersalah, kita sudah minta maaf. Bagaimana kalau orang lain tidak mau memaafkan saya? Bagaimana kalau permintaan maaf kita ditolak? Tidak apa-apa, saudara. Tidak apa-apa. Bapa kita di surga tahu bahwa kita sudah minta maaf dengan tulus. Itu bagian kita. Bahwa orang lain tidak mengerjakan bagiannya, itu urusannya dengan Tuhan. Maka kalau kita bersalah dan kita sudah minta maaf dengan setulus-tulusnya, orang lain tidak memaafkan, jangan kita hidup dalam penyesalan seumur hidup. Itu tidak berarti, saudara. Yang menilai kita adalah Tuhan. Tuhan memang menghendaki kita minta maaf dan memaafkan. Asalkan kita sudah kerjakan bagian itu, Tuhan yang menilai. Bukan lagi urusan orang lain. Kalau mereka masih mau hidup dalam dendam, itu nanti prosesnya sama Tuhan sendiri. Bagian kita adalah bersedia meminta maaf dan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan kalau udah minta maaf diulangi lagi, yaitu bikin orang makin gak suka untuk memaafkan kita ya. Sudah minta maaf, bertobat. Betul-betul ubah perilaku sikap hidup kita menjadi lebih baik. Dan Bapa kita di surga yang melihat hati kita, ketulusan hati untuk berubah itu dan usaha-usaha yang serius untuk berubah akan menyambut kita sebagai anak-anaknya yang berharga, akan kembali memberkati kita dan membuat kita melangkah maju menapaki hari esok dengan penuh pengharapan yang indah. Kiranya Tuhan memulihkan hidup kita sekalian, dan jikalau ada relasi-relasi yang putus, kiranya Tuhan berkenan untuk menyatukan kita kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sadar bahwa kami ini lemah. Masing-masing kami bisa melakukan kesalahan, entah disengaja, entah tidak. Tapi kami rindu Bapa, tetap memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kami tidak ingin kehilangan teman. Kami tidak ingin kehilangan saudara, apalagi sampai kehilangan pasangan hidup kami, orang tua kami, anak kami. Kami merindukan hubungan-hubungan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami tetap bisa dipertahankan dengan baik. Oleh karena itu, karuniakan kerendahan hati kepada kami masing-masing untuk bisa meminta maaf dan juga memaafkan. Kesalahan apapun yang sudah kami perbuat, kiranya itu tidak kami tutup-tutupi. Apapun alasan kami berbuat salah, kami tidak perlu mencari alasan untuk membenarkan diri. Salah adalah salah. Yang perlu kami lakukan adalah meminta maaf, menunjukkan penyesalan yang sungguh, dan menunjukkan upaya pertobatan yang serius. Mampukan kami ya Bapa melakukan bagian tersebut, supaya boleh melegakan hati orang-orang yang sudah kami sakiti. Dan jikalau bagian kami yang tersakiti, biarlah kami juga bersedia untuk mengulurkan tangan, menyambut permohonan maaf tersebut dengan kesediaan memberi pengampunan, sehingga suasana menjadi cair kembali, relasi yang tadinya putus, rusak, menjadi hangat kembali dan harmonis kembali. Butuh upaya yang besar. Butuh pengorbanan diri yang besar. Kami tidak sanggup. Maka kami datang kepadamu, meminta belas kasihan-mu, supaya hanya kasih-mu saja yang boleh menolong kami berhasil dalam melakukan semua upaya tersebut. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, dan yang saat ini sedang merindukan rekonsiliasi atas relasi-relasi yang putus. Kiranya Tuhan topang kami satu persatu. Tuhan menjamah kami satu persatu. Sehingga kami bisa mengalami pembaruan hidup dan relasi-relasi itu betul-betul dipulihkan. Bersatu kembali dalam damai dan kebahagiaan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk relasi antara pemerintah dan rakyat. Jikalau ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi, kiranya kami juga belajar untuk meminta maaf dan memaafkan, supaya masing-masing pihak tidak terus membenarkan diri dan terus berujung pada keributan, tetapi kami mau kembali menjalin relasi yang baik antara pemerintah dan rakyat. Demikian juga antar negara yang saat ini masih bertikai, yang saat ini masih terus bersikeras untuk menyatakan diri benar dan ingin menumpas yang lain yang dianggap salah.
Biarlah Tuhan kasih-Mu juga turun atas negara-negara yang bertikai ini. Siapapun dengan alasan apapun. Sehingga perdamaian dunia benar-benar dapat diwujudkan dan rakyat yang menjadi korban boleh segera mendapatkan pertolongan. Mereka yang hidup dalam pengungsian, mereka yang hidup tercekam dalam rasa takut berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya. Biarlah boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, dibebaskan dari segala rasa takut itu, dan hidup dengan kelegaan penuh karena perang usai. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain, kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami dan menolong dalam menyelesaikan seluruh pergumulan tersebut. Dan berkati gerejamu ya Bapa, di dalam masa raya Prapaskah ini hingga Paskah nanti, segala rangkaian acara yang masih akan dikerjakan, kiranya Tuhan memberkati para panitia, Tuhan juga berkati seluruh umat Tuhan di dalam memberi diri untuk mengikuti rangkaian acara tersebut, sehingga kami boleh dipersatukan untuk semakin menghayati kesengsaraan Yesus Kristus, kerinduan untuk berkorban demi menyelamatkan kami semua. Dan kami bisa meneladani kasih-Mu itu ketika kami mengikuti acara demi acara bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan Gedung Hermon, biarlah Tuhan yang akan pimpin, supaya pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang yang selama ini belum atau terpenuhi, pada akhirnya nanti bisa terpenuhi dengan baik, dan makin banyak hal-hal baik yang dikerjakan melalui gedung yang baru itu, dan biarlah nama-Mu juga semakin dipermuliakan, kami boleh semakin merangkul banyak jiwa dari berbagai kalangan usia, dari berbagai latar belakang, melalui sarana yang Engkau karuniakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Dan kini saudara, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa melingkupi kehidupanmu, akan senantiasa memberkati engkau dan boleh menyejahterakan hidupmu, serta memperbarui segala relasi yang rusak, dipulihkan menjadi baik. Dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan kini sampai selamanya.